ujian yang kita alami itu insya Allah ya diawali dari apa yang kita kerjakan sebenarnya. Makanya kalau kita lebih taat kepada Allah Ta'ala, ujian itu ada tetap, tapi nggak terlalu berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan juga ada Bang Jainuddin di sini yang menemani saya. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Bang Jain ini pendekar kayu manis. Sahabat beriman dimanapun berada, ini apa namanya? Ini bukan curhat ya, Ji, ya? Bukan curhat lah ya. Banyak teman-teman mengeluh, Pak Ustadz. Aduh, kok beban hidup ini berat sekali. Apalagi sekarang Udah pensiun. apalagi yang udah pensiun ya. Saya kan punya komunitas apa namanya pensiun. Berat sekali dirasa Pak Ustadz. Ini harga cabai aja Pak Ustadz itu sudah 150.000 per kilo. Berarti itu yang doyan sambal sih. Nanti ada pedas buatan. Kampleng. Jadi apa namanya, banyak teman-teman mengeluh dengan beban hidup yang semakin lama semakin berat, kemudian ujian juga dari keluarga, lingkungan. Bagaimana ini apa namanya, mengambil suatu hikmah daripada kehidupan yang semakin berat ini Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang akhir-akhir ini banyak gejolak dari kehidupan. Yang biasa megang uang banyak, pensiun, bingung, kan gitu ya. Yang diandalkan cuma aset-aset yang dia punya, kalau dia punya. Kalau enggak aset-aset dari warisan orang tua. Jadi harus kita ketahui bahwa Allah sudah menceritakan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi istilahnya Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Nah, orang itu pada saat dia itu dititipi nikmat, dia pasti lupa dengan kalimat itu. Pasti lupa. Nah, kenapa lupa? Karena memang dia laginya seneng. Lagi seneng, hatinya lagi seneng, uangnya lagi lumayan banyak. Ini bagi yang uangnya banyak ya. Nah, ini kalimat-kalimat tadi nggak berpengaruh bagi dia karena dia merasa bisa. Nah, pada saat dia sudah pensiun atau pada saat dia itu jatuh, disinilah dia mulai merasa kehidupannya itu sulit. Berkeluh kesah. Akhirnya dia berkeluh kesah. Makanya sudah benar dalam Quran, manusia itu tempatnya berkeluh kesah, itu memang benar. Jadi sebenarnya beban hidup itu sebenarnya adalah ujian yang harus dihadapi semua orang. Mau itu orang itu kaya, mau orang itu ya cukup, mau orang itu cukup kaya banget, kemudian orang yang hanya berkecukupan sama orang yang kurang dari cukup. Semua Allah itu akan menguji hamba-hambanya, baik itu Islam maupun dia yang non-Islam, itu dengan ujian. Kalau orang miskin kan jelas tuh Ustadz, ujiannya tuh kemiskinan, ketidakadaan, ketidakmampuan. Kalau orang kaya raya apa ujiannya Ustadz? Ya kan sama, pada saat dia punya uang dia sombong apa enggak, lucu apa itu enggak, ujiannya. ria apa Itu ujian hati ya. merah apa enggak, kan gitu. Beda berarti sama ujian orang miskin. Kadang-kadang orang miskin juga sombong Ustaz. Ya ada sih sebenarnya. Yang gimana sih? Masa ada sih? yang penting sombong ya. Iya ada lah.
Kadang-kadang itu aku tuh biasanya kalau minta-minta ini dapatnya itu sehari paling sekian ratus ribu. Oh, suatu ketika saya tuh minta di situ udah saya 1 juta. Nah, So, makan sama ikan aja, Ustaz. Yang biasa enggak itu jadi sombong bisa, Ustaz. Nggak nawarin yang lain. Semuanya ada. Sombong itu tidak cuma milik orang kaya aja. Orang yang pada saat dia dititipi oleh Allah Ta'ala belum bisa kaya, ya punya. Sombong itu punya. Pada saat orang yang dititipi oleh Allah Ta'ala tidak kaya tersebut punya anak agak pintar, cerita tentang anaknya yang agak pintar tersebut. Cerita anaknya, kalau dia titipi anaknya itu cantik atau ganteng, dia pasti banyak nyeritain yang di titik-titik itu. Itu nafsu, setiap orang itu punya. Cuma kalau dia mau sombong tentang hartanya kan nggak punya. Kan seperti, jadi kesombongan itu milik semua orang. Bagi pendakwah ya sombong kalau dia itu sudah jamaahnya banyak, kan seperti itu. Banyak seperti itu, sombongnya itu akan muncul, bangga. Sombong ini milik semua orang. Dia berilmu, tidak berilmu, begitu. Mau ilmu biasa, ilmu agama sama. Pendidikan juga sama, sombong. Rata-rata kesombongan itu milik. Nah, inilah yang kita belajar untuk tidak. Karena kita itu akan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Yang kaya berhubungan dengan Allah, yang cukup berhubungan dengan Allah, yang kurang cukup atau ya pada saat tersebut itu dititipi miskin oleh Allah Ta'ala, ya dia akan berhubungan dengan Allah. Pasti itu. Nah, semuanya. Dia punya istri, semuanya berhubungan dengan Allah. Punya anak, semuanya berhubungan dengan Allah. Kan seperti itu. Nah, di titik inilah kita itu harus belajar agar Allah itu memberikan ujian itu yang menurut kita itu yang ringan-ringan aja, kan maunya kita kan begitu ya. Gitu. Nah, kalau kita menginginkan ujian itu ringan-ringan aja, ya takwalah kepada Allah Ta'ala. Tapi juga belum tentu orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala ujiannya ringan. Bisanya juga lumayan berat. Tapi biasanya kalau dia orang ini dijaga bicaranya, kemudian dijaga cara berpikir, karena semuanya biasanya sih ujiannya sih ringan-ringan aja. Tapi kalau dia tahu ilmu agama, kemudian dia kalau bicara merendahkan orang lain, kalau bicara mengejek orang lain, kalau bicara, wah tunggu aja itu nanti ujiannya. Lumayan kok sebenarnya. Lumayan menjadikan dia itu pening. Biasanya seperti itu. Makanya kita belajar untuk jangan. Berarti ujian ringan dan beratnya tergantung manusianya juga ya? Ya, tergantung manusianya. Makanya ada kalimat yang sudah sangat jelas. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kan dipergunakan agar kita itu berubah. Kalau berubah menjadi baik, kan gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Berarti ini kan ada kalimat dari Allah Ta'ala dari orang yang melakukan sesuatu kesalahan. Allah menyuruh berubah agar menjadi orang yang taat. Sebenarnya itu. Bukan berubah dari nggak kerja ke kerja. Ya boleh, itu memang harus dikerjain. Karena orang Islam itu memang harus berikhtiar. Kan seperti itu. Agar dapatlah cepretan-cepretan, kan gitu. Nah, berubahnya ini adalah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, inilah yang harus kita fahami, bahwa yang kita kerjakan, ujian yang kita alami itu insya Allah ya diawali dari apa yang kita kerjakan sebenarnya. Makanya kalau kita lebih taat kepada Allah Ta'ala, ujian itu ada tetap, tapi nggak terlalu berat. Insya Allah tetap ada, tapi nggak terlalu berat. Karena apa? Umpamanya orang yang kelihatannya soleh nih, kelihatan kan nih, soleh atau soleha nih, dia bilang, ah begitu aja kok nggak bisa. Ini nih, kalimat itu tercatat oleh malaikat atid. Orang ini merasa pandai. Suatu ketika dia diuji dengan dia nggak bisa mikir masalah uji apa yang dihadapi. Kesana kemari, kesana, lupa bahwa dia dulu bilang, ah gitu aja kok nggak bisa. Kamu kok bodoh, mama. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh, sebagai seorang muslim tidak boleh. Jadi belajar kalau orang mendapatkan sesuatu ujian, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sudah cukup lah. Semuanya ujian itu apa aja, mau ujian yang tidak enak, mau ujian dia dapat uang, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
semuanya milik Allah dan akan kembali pada Allah Ta'ala, cukup itu sudah. Nah, itulah cara kita menilai semua keadaan di dunia. Kita harus memahami bahwa jangan mengatakan ujian itu beban hidup. Tetap katakanlah itu ujian dari Allah Ta'ala. Ujian itu diambil bisa saja dari perilaku-perilaku kita, bisa juga dilihat oleh Allah Ta'ala dari iman kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah mengambil banyak dari sisi ujian. Ya. Berarti orang kalau ujian itu dibilang beban hidup, akan jadi beban hidup beneran. Ya, jadi beban hidup beneran. Jadi jangan kita melihat ujian itu sebagai beban. Kalau seorang itu melihat itu beban, berarti dulu pada saat dia itu diberi nikmat, diberi karunia oleh Allah Ta'ala, tidak bersyukur. Rata-rata seperti itu. Dia jarang sekali bersyukur atas karunia dan nikmat Allah. Karena dia tidak tahu bahwa yang menghampiri dia itu sebenarnya ujian. Nah, ujian itu yang selama ini saya amati, yaitu biasanya satu dari perilaku dia, dari perbuatan-perbuatan dia, dari dosa-dosa dia. Yang kedua adalah dari imannya. Nah, kita itu termasuk yang mana? Nomor 1. Ya, rata-rata nomor 1. Aduh, berat. Karena kan yang termasuk yang diuji imannya itu agak selama ini yang saya amati sangat jarang ya. Iya, betul. Di situ yang harus kita pahami. Jadi jangan merasa sesuatu di kehidupan itu yang kita merasa agak ujiannya berat itu jadi beban, ya enggak lah. Nanti yang enak dia bilang tidak beban. Sebenarnya juga sama. Dititipi oleh Allah Ta'ala rezeki banyak itu juga beban sebenarnya. Hakikatnya itu beban walaupun dia rasakan nikmat ya. Walaupun dia kelihatan nikmat itu juga beban, mau dikemanakan. Kiat-kiatnya gimana itu Pak Ustadz? Kiat-kiat awal untuk tadi saya sudah cerita. Itu. Taatlah pada Allah Ta'ala. Kan banyak nih Pak Ustadz. Taat. Ya, taat itu kan paling tidak yang dekat dengan kita satu. Iya. Ibadah itu harus kita kerjakan. Sholat maksudnya Pak? Iya, ibadah itu ya sholat lah termasuk di situ. Sholat, kemudian ya tambah sholat sunnah, kemudian apa baca Quran, kemudian apalagi puasa umpamanya. Nah, itu yang kelihatan yang ibadah. Kemudian yang tidak begitu kelihatan apa? Berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan saudara, berbuat baik dengan orang-orang yang terzolimi, berbuat baik dengan banyak hal ya. Itu kan juga itu ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Banyak kiat. Iya, banyak. Menjaga mulut, tidak ngawur. Husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah itu sudah harus. Dan juga enggak husnuzon sama Allah itu ya salah satunya tadi. Kalau seseorang itu bilang beban hidupku besar, itu suuzon. Menyalahkan berarti. Nah, dia itu sepertinya protes kepada Allah Ta'ala. Tidak muhasabah. Tidak mau muhasabah. Belajar beneran taat kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadahnya diperbaiki. Kemudian yang lain yang tidak kelihatan ibadah apa? Bicara yang baik. Jangan seperti kita bicara dengan orang lain itu, kita itu seperti orang pintar. Tidak boleh kita ngomong seperti, walaupun itu tidak ngomong kita pintar. Tapi kalau Anda itu merasa saya lebih, nggak boleh seperti itu. Itu sudah menjadikan tembok pemisah bahwa kalau saya ngomong seperti itu berarti saya merasa tidak punya salah, tidak punya dosa, beda dengan Anda kan begitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu kalau kalimat-kalimat itu terus muncul terus, ya nanti ya ditunggu aja akibatnya gitu. Karena Allah itu kan maha teliti, dia menilai sesuatu. Maha teliti, termasuk mau memberikan musibah, termasuk mau memberikan nikmat untuk seseorang itu sangat teliti, kan itu. Intinya seperti itu, makanya kita harus belajarlah. Kalau ya ujian saya kayaknya yang saya rasakan agak berat, itu masih boleh, karena memang ya rasanya ya memang agak berat beneran, kan masih boleh itu. Tapi tahu itu ujian dari Allah Ta'ala, kan gitu. Kenapa kamu diuji begitu? Wah, dulu saya nganu ya nggak taunya gini-gini lah, akan ketemu akhirnya. Sudah kamu tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun terus berusaha. Mudah-mudahan dengan mohon ampun inilah ujian itu dikendorkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Nah, ini harus belajar, jangan jadikan hidup itu adalah beban. Jangan merasa ujian itu adalah beban hidup, bukan. Ya, bagi teman-teman beriman, jangan merasa ujian itu menjadi beban. Ya, semuanya itu akan mendapatkan. Kita yang berusaha taat pada Allah, beriman kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah,
Jangan merasa ujian itu menjadi beban. Biasa saja. Serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Kalaupun nanti ujian itu selesai, tidak boleh kita sombong. Semuanya itu yang menyelesaikan adalah Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun teman-teman beriman yang lain. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan yang banyak sekali sudah diberikan oleh guru kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa-apa yang telah disampaikan guru kita dalam video kali ini. Jumpa lagi di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.